Buddha itu kan bukan Tuhan nih. Buddha itu bukan Tuhan, betul. Misalnya kita bikin lagu, misalnya kita bilang lagu Buddhis, lalu kita bikin lagu Buddhis yang seolah-olah menganggap Buddha adalah Tuhan. Buddha akan mengabulkan doamu misalnya, seperti itu. Nah itu kan jelas salah, Iya, benar nggak? iya, Nah, betul. jadi bikin lagu Buddhis tuh nggak bisa kita asal gitu. Oke, Sobat Nguping, hari ini kita kedatangan Bro Ardi Wong. Nah, jadi Bro Ardi Wong ini adalah salah satu founding father ya dari ini Kalyana Project. Nah, jadi kalau yang kita tahu selama ini Kalyana Project itu band ya Bro ya, dan lo apa vokalisnya gitu kan? Ya, salah satu vokalis lah. Ya. Vokalis. Nah, tapi kok namanya Project Bro? Ini jadi Kalyana Project itu apa sih? Band doang atau lebih dari sekedar band? Oke. Sebenarnya kalau kita bikin band kan paling penting kan nama nih, Bro ya. Jadi sebenarnya pakai nama Kalyana nih biar orang-orang tahu jati diri kita tuh Buddhis gitu. Kalyana kan artinya kebaikan. Project kan project. Jadi kita maksudnya pengen ini nggak hanya jadi band. Kalyana Project ini bisa jadi suatu yang bisa bantu banyak orang. Makanya artinya kan project kebaikan. Lalu juga kita nggak hanya band, jadi kita bikin suatu komunitas, di mana komunitas ini kita bikin seolah-olah seperti keluarga yang isinya ini anak muda Buddhis. Jadi yang di sini nggak harus yang bisa main musik aja atau nyanyi, tapi mereka yang punya jiwa sosial juga ada divisinya. Gokil. Gitu. Jadi luas ya Bro ya? Luas banget, luas banget. Apa aja tuh Bro aktivitas Kalyana Project? Selain ngeband lo ya? Selain ngeband ya, sebenarnya kita dibilang ngeband juga lebih banyak kan sih kita sharing dhamma ya Bro ya. Mungkin teman-teman di beberapa wihara yang pernah kedatangan Kalyana Project, kita lebih ke sharing dhamma lewat musik. Jadi kita membabarkan dhamma, lalu kita kasih musik adalah sebagai jawabannya. Jadi kadang mungkin banyak orang lebih suka denger musik ya. Mungkin hampir setiap orang mungkin suka dengerin Spotify dan lain-lain. Dan kita rasa lewat musik ini kita bisa nyebarkan dhamma. Jadi selain kita ngeband, kita sharing dhamma ke wira-wira dikombin dengan musik. Kita juga sering ngadain kegiatan-kegiatan sosial kayak bakti sosial atau kita bantu misalnya kayak kemarin kita ada satu bantu namanya Ibu EN yang misalnya dia kemarin itu suaminya meninggal dan memang kita sampai survei ya. Balik lagi kita Hipasiko nih, kita survei dulu. Bener-bener butuh nggak? Akhirnya kita kumpulin dana, kita bantu beliau untuk usaha. Kayak gitu, buka usaha biar dia bisa penuhin kebutuhan hidup sehari-harinya kayak gitu. Keren ya. Jadi lu sendiri bikin Kalyana Project ini sama teman-teman lu yang lain satu visi misi ya? Betul. Nah, Kalyana Project ini kalau boleh tahu berdiri dari tahun berapa ya? Jadi sebenarnya nih lucu juga nih, kayak kita nih hari ini kan ketemu makan-makan Bro. Jadi bisa dibilang awal terbentuknya Kalyana Project itu kita dari makan bakmi Bro. Makan bakmi? Makan bakmi. Bakmi mana tuh? Bakmi di Gading, Kelapa Gading. Di Gading, ya, nggak boleh promosi. Nggak boleh promosi. Ya, jadi dari makan bakmi Bro, dari makan bakmi ya kebenaran kita juga punya satu visi ya, maksudnya kita pengen nih muda-mudi Buddhis itu bisa semangat gitu, semangat dalam mengenal dhamma atau menyebarkan dhamma. Nah kita mikir gimana caranya, akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol, kita bikin band yuk, kita bikin band. Waktu itu berempat, saya dengan Bro Ahau, Bro Sanfri, Bro Vicky, kita ngomongin nih. Cuman waktu di sana kita juga langsung mikirin kalau kita mau jalan tahan lama, kita mesti punya visi. Maka dari situ kita bikin visinya. Oh, visinya apa? Nah, ada beberapa visi dari Kalyana Project. Visinya itu yang pertama ya, yang pasti kita pengen jadi komunitas di mana kita bisa menyebarkan dhamma lewat musik. Jadi ini kita siapapun anak muda Buddhis yang pengen berkarya silakan masuk ke Kalyana Project. Nah, tapi di situ juga nggak sembarangan kita karena senang musik dia masuk Kalyana. Kita juga tetap mereka itu harus tahu visi Kalyana seperti apa. Ini kan di baju kita ada nih, learn, train, and practice dhamma. Jadi kita mau semua orang, anak muda yang masuk Kalyana, kita sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama kita mengarahkan dhamma ke orang-orang biar sama-sama praktek. Dan yang terakhir, visi kita itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa ciptain satu komunitas yang bisa kasih link dalam artian gini.
mungkin kita ke daerah-daerah kita nggak pernah tahu kan teman kita yang Buddhis siapa aja, benar nggak? Nah, kadang ketika kita tidak tahu ada teman Buddhis di sana, yang ada kita jadi ngerasa sendiri atau gimana gitu. Ya, Tapi merasa minoritas. nah, betul. Akhirnya kita putuskan bikin suatu komunitas di mana tujuannya adalah kita ajak teman-teman yang Buddhis di daerah-daerah untuk gabung. Kita pernah bikin acara Zoom meeting, ngobrol bareng, perkenalkan diri. Tujuannya apa? Jadi ketika kita ke satu daerah, kita bisa ketemu teman kita Buddhis. Atau minimal bisa ke wihara. Lu nggak sendirian loh di situ. Betul, betul banget. Oke. Betul. Apa namanya? Tapi kan orang ngelihatnya Kalena Project ini salah satu yang menonjolnya itu kan aktivitas bermusiknya kan. Betul, betul. Aktivitas ngebandnya. Kalau gue sempat dengar lagu lu sih, genrenya mungkin agak ke pop ya. Betul, betul. Bener ya? Betul, Bukan ke heavy metal ya? Bukan, bukan. Mungkin nanti bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Dengan genrenya pop ini kan bisa dibilang apa ya, sebuah terobosan dari budaya Buddhis yang budaya Buddhis Indonesia yang dulu mungkin sedikit kaku begitu kan. Bagaimana dulu kegiatannya hanya ritual, sembahyang dan lain sebagainya, tapi lu membawa satu musik pop nih diperpadukan dengan Buddhis gitu kan. Banyak nggak lu menghadapi kritikan dan segala macamnya? Hambatannya seperti apa? Hambatan ya. Sebenarnya gini, saya rasa untuk hambatan bukan kita aja ya, generasi sekarang ya. Mungkin generasi-generasi sebelumnya, pencipta lagu sebelumnya juga pernah ngalamin ini. Oh ya. Karena mungkin mungkin ada beberapa orang yang sebagian orang lah kita anggapnya sebagian orang yang berpikir bahwa ya musik itu bukan part of Buddhis gitu. Maksudnya dalam artian ya apa? Itu keduniawian banget Ya gitu kan. itu duniawi dan sebagainya. Tapi ya kalau gue pikir adalah sebenarnya Dhamma itu bisa kita deliver dengan berbagai cara, salah satunya lewat musik. Cocok. Nah, terus juga memang kalau untuk pro dan kontra itu pasti ada, bro. Gue juga pernah kena kontra, maksudnya di blacklist mungkin pernah. Ada juga yang pernah blacklist dan sebagainya. Tapi gini sih, kalau gue sih tipe orang gini. Yang penting tujuan gue apa? Kita fokus aja. Tujuan kita adalah bagaimana kita mengenalkan Dhamma kan ke semua orang. Yang penting tujuan utamanya. Kan pikiran adalah pelopor nih. Yoi. Pikiran ada pelopor. Pikiran kita apa? Nggak peduli orang lain mau ngomong apa, yang penting tujuan kita apa untuk menyebarkan Dhamma lewat musik, lakuin. Orang sana sini mau senggol ngatain lu salah ini itu nggak usah peduliin, karena yang penting adalah lu fokus sama tujuan lu. Dan buktinya lu memberikan dampak positif kok. Ya, banyak anak muda yang terinspirasi dengan lu mau bergabung ke Kalena Project dan aktivitasnya juga bisa baksos dan lain sebagainya. Betul. Ya kan, jadi terbukti dengan apa ya, metode yang lu lakukan itu membuahkan hasil yang positif gitu loh. Jadi maju terus, bro. Betul. Nah, tapi gue penasaran nih, kita mundur dikit. Lu sendiri dari zaman kuliah atau SMA gitu, atau dari zaman sekolah udah ngeband atau gimana? Jadi sebenarnya memang gue suka ngeband. Dalam artian gini, SMA suka ngeband karena latar belakang keluarga memang suka musik. Bokap gue suka nyanyi. Jadi gue dari kecil tipe yang kalau hari Minggu itu kebangun karena bokap gue karaoke. Karaoke di rumah. Oh, di rumah. Nyanyi di rumah. Jadi telinga gue tuh udah terbiasa dengerin lagu gitu. Oke. Dan singkat cerita memang dari SD gue juga suka nyanyi. Singkat cerita sampai SMA gue bikin band. Nah dari situ gue lanjut. Jadi sejak SMA dan sampai kuliah, dan dulu gue pernah bikin vokal grup juga. Cuman balik lagi sih, karena memang mungkin beda visi ya dan sebagainya. Karena gini, ya kita terkadang kan ibaratnya kita naik pesawat lah ya. Kita naik pesawat, kita tujuannya misal ke Bali. Ya mungkin ada teman kita yang tujuannya ke daerah lain gitu. Jadinya ya kalau gue sih pikir adalah fokus. Memang musik ini gue pakai untuk bagaimana kita bisa nyebarkan Dhamma sih gitu sih. Jadi kadang perlu konsisten sih. Oke. Nah, lu sendiri kan bisa dibilang sampai sekarang lu anak band ya? Ya kan, dari sampai sekarang kerja juga masih nyambi ngeband gitu kan? Iya. Atau lu fokus nyari duit di band? Enggak. Ini pelayanan kalau gue bilang. Lebih ke pelayanan lah. Jadi ini lu mengabdikan diri lu berkarya untuk demi komunitas Buddhis ya? Iya. Lu nggak dapat duit malah mungkin keluar duit ya? Betul banget. Ya itulah kita bro, pejuang-pejuang Dharma ini memang harus berkorban. Nah, apa namanya, sampai sekarang lu anak band kan? Nah, terus lu dulu juga anak band. Anak band ini kan terkesan apa ya namanya? Terkenal nih, ngetop di kalangan cewek lah gitu kan. Nah, lu pernah nggak sih memanfaatkan posisi lu sebagai anak band yang ganteng, yang rambutnya kayak Andi Lau gitu kan? Nah, untuk
wah ini kesempatan gua nih untuk bisa deketin banyak cewek nih. Nah, gimana tuh, Bang? Oke, kalau untuk seperti itu sih gue nggak terbesit sih bro. Apalagi kalau misalnya untuk kalangan Buddhis ya, gitu. Yang gue pikirin adalah ya mungkin kita bisa bukan manfaatin ya tadi mungkin ya kita anggap ini karma baik ya dengan misalnya fisik yang oke dan sebagainya, anggap karma baik. Cuman bagaimana ya balik lagi kita tahu kan ini semua titipan bro. Gimana kita pakai karma baik ini untuk lakukan hal yang baik. Ya mungkin ya bisa jadi ya gue pakainya adalah untuk ya ngajak orang-orang untuk hal yang positif dan gue nggak ada kepikiran untuk seperti itu. Bahkan gue nggak ada kepikiran untuk misalnya ya misalnya cari jodoh dari komunitas atau ya nggak ada kepikiran sih. Nggak ada kepikiran ya? Lu tulus aja mengabdi buat komunitas. Iya. Tapi justru malah kebaikan itu malah semuanya datang sendiri ya? Betul banget, betul. Nah ini menarik nih. Jadi kalian ya yang anak ngeband nih jangan mentang-mentang. Jangan ngambil kesempatan betul. Nah, yang ngambil kesempatan nggak apa-apa juga sih ya, tapi ya... selama positif selama positif ya. Selama positif nggak masalah. Nah, terus gue mau nanya lagi nih, suka dukanya gimana bro? Selama lu bisa dibilang aktif di bidang seni ya, demi komunitas Buddhis, suka dukanya apa? Mungkin duka dulu deh. Duka ya, kalau duka jadi gini sih, memang kalau gue sih pikir adalah, karena memang kita fokusnya di pelayanan nih lewat musik. Ya dukanya adalah ya, kadang waktu dulu awal-awal, ya mungkin kita akan lebih kehilangan waktu dengan keluarga ya. Jadi bisa dibilang dulu gue hampir tiap hari ke daerah-daerah. Dalam artian ke wihara-wihara yang ada di daerah Tangerang. Kebenaran gue tinggal di Jakarta bro. Jadi dulu mungkin hampir tiap hari gue ke wihara-wihara yang di Tangerang. Dan ya kadang ya itu masih sendirian tuh gitu. Sendirian. Tapi ya kadang nyasar gitu kan. Nah, dukanya sih menurut gue sih seperti itu. Dan nah itu gue ngelihat adalah banyak dari wihara-wihara yang menurut gua sebenarnya kan wihara itu kan ada tempat ibadah ya, tempat kita untuk belajar mengenal dhamma, dan banyak wihara-wihara yang menurut gua fasilitasnya tuh nggak bagus, infrastrukturnya kurang memadai. Gua pernah ke satu wihara yang mungkin WC kurang bersih atau misalnya pernah gua ngalamin sharing dhamma itu pakai musik itu juga dengan posisi bocor wiharanya. Lagi hujan tuh ya? Iya. Wah. Jadi gue ngerasa adalah sebenarnya kalau gue sih dukanya dalam artian gini, gue ngerasa bahwa di Indonesia ini banyak wihara, ya gitu. Ya gue rasa udah cukup nih wiharanya, tapi lebih baik kita fokus dengan infrastruktur yang ada gitu. Maksudnya banyak wihara, udah banyak nih wihara, tapi banyak yang nggak diurus. Dalam artian infrastrukturnya ya, gitu. Dan gue berharap bahwa siapa tahu nanti kalau infrastrukturnya dibenahin, ya salah satu mungkin bisa support untuk musiknya, ya kita bisa, maksudnya Buddhis akan lebih maju lagi. Jadi menurut gue adalah, ya itu salah satu dukanya sih, karena gue ngelihat bahwa tempat ibadah itu harusnya bikin orang nyaman, gitu. Tapi banyak beberapa mungkin masih menurut gue kurang layak gitu, dan walaupun ya gue acungin jempol sih, tetap beberapa masih banyak umatnya, tapi menurut gue kalau kita ingin Buddhis itu maju, ya kita harus mulai dari hal sekecil apapun, salah satu infrastruktur yang memadai gitu. Gitu sih. Nah itu dia, setuju. Jadi tapi kalau masalah infrastruktur itu mungkin terkait sama anggaran juga ya. Nah ini jadi semoga lah nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Sadu. Nah itu dukanya. Kalau sukanya apa bro? Sukanya adalah jujur ya, kalau kita memang sharing dalam alat musik, kita lebih ke arah motivasi anak muda. Nah kita senangnya adalah ketika kita bisa jadi contoh baik buat anak muda Buddhis gitu. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau kita misalnya aktif di musik dan sebagainya, kan kita kan jadi sorotan ya, bisa dibilang jadi public figure, dalam artian mereka mengenal, mungkin banyak orang kenal kita dan mungkin kita nggak kenal mereka dan sebagainya. Nah sukanya adalah bagaimana kita bisa kasih contoh gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Kayak beberapa lagu Kalyana kan ada yang kita lebih ke motivasi. Ya salah satunya adalah kita ajak mereka, jangan malu ngakuin diri kita sebagai Buddhis gitu. Karena mungkin banyak orang di luar sana, contoh deh nggak usah jauh-jauh. Kayak kita misal berada di lingkungan misalnya tempat kerja Buddhis, mungkin beberapa teman Buddhis kita kalau disuruh pimpin doa pasti malu. Bener nggak? Gitu. Atau dia coba berdoa dengan
sorry ya, dengan menutupi dirinya sebagai Buddhis. Anjali aja Ya. nggak berani ya. Nah, ini adalah makanya dari sini ya kalau kita senangnya adalah ketika kita bisa sharing, kita bisa kasih impact positif, banyak orang yang bangga jadi Buddhis dan itu suatu hal yang sangat bikin gue happy gitu. Jadi ketika kita kasih impact dan orang rasain impact itu dan orang itu jadi pada semangat, semakin yakin dengan Buddha Dhamma, itu kita happy banget gitu. Oh, itu sukanya ya. Iya. Terus ada lagi nggak sukanya bro? Apa follower jadi banyak di Instagram? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Followers kita sih nggak, ya followers sih pasti ada dan sebagainya. Cuman ya sebenarnya ya kalau menurut saya makin banyak followers itu adalah tanggung jawab bro. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Karena apa yang lu lakukan itu impact-nya bisa ke berapa ribu orang. Betul. Kan? Ya kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kita kan mungkin banyak orang kenal kita, tapi kan kita kan mungkin tidak mengenal orang-orang itu. Dan kita kan benar-benar kan kalau mereka udah followers kita, setidaknya kan mereka kan jadikan kita tuh contohnya mereka gitu. Jadi ya semakin banyak followers menurut saya adalah semakin besar tanggung jawab kita gitu pada followers kita gitu. Oke. Kemudian seberapa besar sih pengaruh sosial media terhadap karir lu lah atau pelayanan lu lah terhadap komunitas Buddhis lewat Kalena Project ini? Seberapa besar pengaruhnya gitu sosial media lu? Dari Kalena Project ini ada sarana media sosial apa aja bro? Ada. Jadi Kalena Project ini punya Instagram Kalena Project. Lalu kita juga punya YouTube channel Kalena Project juga. Lalu TikTok juga ada. Ada TikTok? Ada Oke, juga oke, TikTok Kalena Project. Gitu. Jadi memang menurut kita sih saat ini ya kita harus manfaatin teknologi sih bro. Karena memang nggak bisa dipungkiri kan anak muda kan semua main sosial media. Itu udah media yang paling luar biasa untuk promosi sih. Dalam artian ya kita melihat sosial media ini adalah sebagai alat perang kita nih. Alat perang dalam artian Sarana atau alat perjuangan lah. kita buat menyebarkan dhamma atau minimal untuk kasih tahu ke teman-teman Buddhis ya yang muda-mudi bahwa Buddhis ini bisa kok mengikuti perkembangan zaman karena masih banyak beberapa orang yang mikir Buddhis itu kuno. Iya. Buddhis itu nggak ikutin perkembangan zaman, kata siapa? Itu banyak bantai yang gaul kok orang. Iya. Jadi kita kasih lihat bahwa ternyata Buddhis juga banyak kok yang gaul, banyak kok musik-musik Buddhis yang bisa mengikuti zaman dan sebagainya. Jadi ya selama ini ya kita dengan ada sosial media justru kita bisa manfaatin ini gitu, sebagai sarana informasi untuk menyebarkan dhamma khususnya anak muda. Oke, nanti di follow atau subscribe ya Kalena Betul, Project. betul. Terus apa namanya? Tadi kan gue tanya kalau genre musik Kalena Project ini kan lebih ke pop ya. Nah, artinya musik Buddhis ini udah ada satu genre lagi nih dari dulu yang mungkin syahadu, sekarang udah pop, yang beatnya udah mulai naik lah begitu kan. Bagaimana nanti ke depannya? Kan kita tidak menutup kemungkinan ya, semakin ke depan semakin terbuka perkembangan zaman gitu loh. Mungkin nanti ada juga Buddhis yang metal, rock, kemudian yang techno segala macam. Oh berarti itu gimana menurut lo pandangannya? Ya sebenarnya sih kalau menurut gua ya namanya musik ya aliran, mau aliran apa aja sih terserah sih gitu. Sebenarnya kalau dibilang lagu-lagu dulu, lagu-lagu Buddhis dulu bukan pop, menurut gua tetap alirannya pop, cuman ya slow dan sebagainya. Tapi ya sebenarnya gini, pecinta musik kan macam-macam ya bro ya. Ada yang suka pop, ada yang rock dan sebagainya. Ya menurut gua ketika dia suka musik pop, dia akan dengar musik pop. Nah, bisa dibilang ini kan jadi segmentasi pasar gitu. Jadi menurut gue sah-sah aja kalau Buddhis itu Marketnya bikin lagu seperti apa. Bahkan mau dangdut koplo pun juga nggak masalah. Yang bener lu. Nah, jadi gue kebenaran ada sempat ngobrol dengan satu Bante itu bilang dia akan lagi mau bikin project lagu Buddhis dangdut koplo. Hah? Nah, Bante siapa tuh? boleh ngomong sini ya? Boleh. Boleh ya. Waktu itu projectnya Imajinasi. sempat ngomong ada mau bikin seperti dangdut gitu kan. Jadi menurut gue adalah gini ya. Banyak Bante-Bante juga mungkin berpikir sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana dhamma itu tersampaikan gitu. Jadi ya kita bukan berarti kita lepas dari yang sudah ada. Ya kita tahu musik itu duniawi. Ibaratnya gini deh.
kayak kita dagang ya bro ya. Kita kan pasti ada marketingnya. Ibaratnya musik ini marketingin dulu nih. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kita salesnya. Iya, kita marketingin. Nanti ketika dia udah suka dengan Buddha Dhamma, silahkan lu datang wihara mau mana aja. Wihara dekat rumah lu. Intinya kita marketingin dulu. Ya kalau gue sih mikir ke arah sana. Ya, benar, setuju. Gitu. Artinya lu berpandangan bahwa Buddhis ini bisa kok masuk ke segala ranah ya. Betul. Bahkan musik, bahkan dengan genrenya yang berbagai jenis pun bisa ya. Betul. Kayak Kalana Project aja kita sebenarnya ya, kayak mungkin kalau teman-teman dengar 2 lagu yang kita keluarin di MV ya, yang terbaru deh, Say It Right. Itu kan sebenarnya nggak ada unsur Buddhis-Buddhisnya atau bilang damanya. Tapi kalau kita benar-benar dengar dengan seksama, itu benar-benar Buddhism banget. Yang Say It Right kan itu kita ajarin, kita di refrainnya itu kan kita mengajarkan orang-orang untuk berpikir benar, berucap benar, bertindak benar. Kalau you bisa lakuin itu, you akan dapatkan hidup yang lebih bahagia. Itu udah Buddhistik lah ya. Betul. Jadi dari lirik-lirik lu nggak langsung belak-belakan menjelaskan bahwa itu Buddhis, Betul. tapi lu menyampaikan dengan cara tasirat ya. Iya, karena lirik itu power, bro. Kita jangan sampai salah bikin lirik. Nah, ini benar penting juga. Kalau kita bikin lagu Buddhis tuh nggak bisa sembarangan. Gitu kan. Mungkin jangan sampai kita bikin persepsi yang salah. Contoh deh, misalnya kita pengen nih bikin lagu Buddhis. Justru kalau kita bikin lagu Buddhis ini kita nggak bisa sembarangan, bro. Mungkin kalau bikin lagu Buddhis banyak orang yang mungkin lagu-lagu pop kita mau bikin lagu cinta gampang, tapi lagu Buddhis ini nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena jangan sampai kita bikin lagu yang menyalahkan persepsi. Contoh ya, misalnya gue ambil contoh nih, kayak ini kan Kalana Project bikin lagu Say It Right. Say It Right itu kan ngajarin orang-orang untuk bertindak baik. Itu kan seperti Sang Buddha ajarkan. Ya sebenarnya Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu kan bukan milik umat Buddha. Nah menurut gue universal, karena menurut gue Dhamma itu universal, bukan milik agama Buddha. Bahkan Sang Buddha pun pernah mengatakan bahwa siapapun yang praktekin Dhamma itu murid dia. Misalnya dia bukan agama Buddha pun, itu mungkin Sang Buddha menganggapnya ada murid Sang Buddha. Seperti itu. Jadi ya misalnya kayak lagu kita Say It Right, ya penting banget gitu. Jangan sampai orang salah persepsi. Ya sorry ya, gue ambil contoh misalnya kita tahu misalnya Buddha ini adalah konsep yang menyebarkan Dhamma, mengenalkan Dhamma gitu. Kita tahu kan di Buddha itu kan bukan Tuhan. Buddha itu bukan Tuhan. Betul. Misalnya kita bikin lagu, misalnya kita bilang lagu Buddhis, lalu kita bikin lagu Buddhis yang seolah-olah menganggap Buddha adalah Tuhan. Buddha akan mengabulkan doamu misalnya, seperti itu. Nah itu kan jelas salah, benar nggak? Jadi bikin lagu Buddhis tuh nggak bisa kita asal gitu, nggak bisa sembarangan. Karena mesti kita pilih satu-satu kata-katanya, jangan sampai kita salah bikin orang salah persepsi, gitu. Nanti bahaya bro. Nanti bisa melencengkan nilai ajaran Dharma yang sesungguhnya. Betul. Oke. Selama ini lu udah bikin berapa lagu bro? Lagu ya. Lu bikin lagu Buddhis doang atau ada lagu patah hati juga bro? Lagu ada, tapi gue bedain sekuler sama lagu ada. Oke. Ada juga. Jadi berapa lagu bro? Kalau lagu Buddhis sebenarnya sih udah beberapa sih ada ya. Dari sebelum-sebelumnya, sebelum Kalana Project pun juga gue ada sempat bikin. Dan Kalana Project pun sebenarnya ya ada kali 5-8 lah. Total sepanjang karir lu di musik? Oh kalau sepanjang karir lu untuk lagu Buddhis, berapa lagu yang lu Kalau ciptain? lagu Buddhis ya mungkin yang udah dirilis sama belum mungkin adalah di atas 10. Di atas 10? Iya. Kalau total nggak cuma Buddhis doang, lagu-lagu patah hati, jatuh cinta, semua berapa lagu? Adalah 30-an. 30-an, oke. Iya. Keren ya, Iya. lu udah banyak menciptakan lagu nih. Nah, terus lu ada lagi mau keluar album baru nggak nih? Sebenarnya sih kita ada ya lagu yang mau kita keluarin gitu. Jadi kita ada bikin satu lagu itu yang bertujuan untuk motivasi anak muda Buddhis. Jadi kita ngajak anak muda itu, ayo bangkit, ayo berani speak up untuk Dhamma. Itu judulnya Wake Up Speak Up. Wake Up Speak Up for Dhamma, seperti itu. Nanti kita tayangin separuh di akhir video ya. Boleh banget, boleh. Nah, terus sebelum lu datang ke sini, kita juga di sekitar minggu lalu kita juga kedatangan penyanyi Buddhis juga, Ci Olivia. Nah, jadi gue promosi dikit ya. Iya. Ini hard selling dikit. Jadi thank you banget ya Ci Olivia, kita udah dikasih kasetnya.
Ini judulnya adalah Sahabat Terbaikku ya, Indonesian Manggala Budi Singer. Ini buatan dari Indonesian Manggala Budi Singer. Lagunya gue udah denger enak banget. Lo lagi nyetir, lagi bosen bisa denger lagu ini, hati lo akan menjadi lebih sejuk lah intinya. Kalau gue dikasih sama Ci Olip, kalau teman-teman mau dapat CD-nya ya belilah gitu ya. Karena itu juga bagian dari bagaimana kita bisa mendukung musisi Betul, Budis kan? betul. Gimana kalau misalnya musisi ini bisa berkembang kalau lo kerjanya cuman bagi dong, download bajakan, ya kan? Betul. Nah, lu sendiri modelnya gimana? Ya kalau sebenarnya kayak Kalana Project kita mungkin nggak kepikiran untuk bikin seperti ini ya album-album, tapi kita daftar lewat Spotify. Jadi sebenarnya gini, kayak musik-musik itu kan kita bisa dapat royalti ya. Jadi kayak lagu-lagu Kalana Project itu memang kita pikirin, bahkan dari royaltinya sekalipun. Jadi kita masukin Spotify dan lain-lain, Reso gitu-gitu kan itu kan sebenarnya bisa dapetin income. Ya. Dan kita juga sangat menghargai kerja keras para musisi. Jadi contoh nih, ini memang lagu atas nama Kalana Project. Tapi untuk royalti itu biasanya itu nggak dapet cuma satu orang. Jadi kita kayak misalnya nih lagu Saitra, kita daftarin nih penciptanya siapa, namanya siapa, pemain bassnya siapa, pemain gitarnya siapa, kita daftarin. Ya kita nggak tahu ya ke depannya kalau misalnya suatu hari itu lagu booming banget sampai keluar royalti semua langsung dapet gitu. Jadi kita melihat dari sana karena kita melihat bahwa ya saat ini zaman sudah berubah digital. Ya, digital. Jadi ya Langsung dari YouTube juga bisa AdSense kan? ya YouTube lalu juga ya banyak platform lah. Iya. iTunes gitu-gitu. Ya. Oke. Terus pengalaman lu yang tak terlupakan sampai saat ini ya, selama lu berkarir di musik Budis ya. Pengalaman lu yang paling gak terlupakan apa? Pengalaman paling tak terlupakan ya.